padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Angel PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Kami bersama-sama merayakan kehadiran nyata tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima kehadiran-Mu dengan penuh rasa hormat dan kekhusyukan, dan berilah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia,
dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hari Minggu kedua setelah Hari Raya Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Berbicara tentang tubuh dan darah Kristus, hati dan budi kita pasti terarah pada perayaan Ekaristi Kudus. Melalui perayaan hari ini, kita dipanggil untuk merenungkan kedalaman misteri Ekaristi Kudus yang merupakan inti dari iman Katolik. Dalam Perjanjian Lama dilukiskan bahwa pembaharuan pengikatan janji Allah dengan umatnya yang terpilih. Inisiatif perjanjian ini datang dari Allah yang berbelas kasih, yang ingin membebaskan umatnya dan menjadikan mereka miliknya. Kita ingat akan peristiwa penting di Gunung Sinai, di mana Musa mengadakan upacara penyucian dengan menyiramkan darah korban pada umat Israel dan altar sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Tindakan ini melambangkan penyelamatan Allah yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan. Darah kurban menjadi tanda atau lambang ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya, dan yang diharapkan agar umat pilihannya setia kepada janji itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian baru bukan lagi darah anak domba, tetapi Yesus Kristuslah sebagai Imam Agung yang mempersembahkan seluruh diri dan hidupnya menjadi kurban persembahan tanpa celah. Yesus mengorbankan dirinya menjadi satu-satunya pengantara umat dan Allah. Yesus adalah wujud nyata perjanjian Allah dengan manusia. Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya, memberi tubuh dan darahnya menjadi santapan kehidupan dan yang menyelamatkan. Yesus menjadi sumber hidup bagi manusia
yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan keselamatan bagi yang menyambut tubuh dan darahnya. Dialah puncak hidup beriman kita. Yesus sebagai imam besar yang membawa perjanjian baru. Yesus memasuki tempat kudus yang sejati, bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darahnya sendiri untuk satu kali dan selamanya menebus dosa manusia. Dialah perantara perjanjian baru yang memberikan kita warisan kekal yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjanjian baru ini tidak hanya membersihkan kita secara ritus, tetapi juga menyucikan hati dan jiwa kita, memungkinkan kita untuk melayani Allah dengan hati yang murni dan bersih. Dalam setiap perayaan Ekaristi, kita mengingat dan memperbaharui perjanjian ini yang ditandai oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam bacaan Penginjil Markus membawa kita pada perjamuan terakhir di mana Yesus menetapkan Ekaristi saat Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Perjamuan ini tidak hanya memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi juga mengantisipasi penebusan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dalam setiap Ekaristi, kita ikut serta dalam perjamuan ini, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani yang menguatkan iman kita dan menyatukan kita dengannya dan sesama umat beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi adalah simbol persatuan kita dengan gereja tubuh mistik Kristus. Setiap kali kita mengambil bagian dalam Ekaristi Kudus, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, satu roh dalam Kristus yang membawa damai, kasih, sukacita, dan keadilan ke dalam dunia. Perayaan Ekaristi memperbaharui hidup kita, menguatkan kita sesuai dengan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita bersyukur atas pemberian diri Yesus, di mana tubuh dan darahnya yang kita terima membawa kita kepada keselamatan. Syukur kita menjadi penuh dan sempurna kalau kita pun mampu membagi dan memberi diri dan hidup kita bagi orang lain. Demi kebahagiaan orang lain, kita memberikan apa yang kita miliki tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Dalam perayaan Ekaristi, kita mengikuti dan menghadiri dengan penuh syukur dan pantas, dengan mempersiapkan hati dan batin kita secara sungguh-sungguh, agar kita dapat menyambut tubuh dan darah Kristus, dapat menyantap Dia yang adalah roti kehidupan, dan keselamatan akan menjadi bagian hidup kita. Semoga kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain melalui Ekaristi Kudus. Semoga sakramen Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu dan dalam misa harian menginspirasi dan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing, menjadi garam dan terang bagi dunia,
membawa harapan dan kasih Kristus kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan menyertai kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, pada hari raya ini kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami dalam kehadiran nyata melalui tubuh dan darah-Mu dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berilah kami keberanian untuk mengikuti jejak-Mu dan melayani sesama dengan penuh kasih seperti Engkau mengasihi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari raya ini juga kami mohon agar Engkau menyucikan hati dan pikiran kami. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon agar Engkau memberkati gereja dan para pemimpin rohani kami. Berilah mereka kebijaksanaan dan kekuatan untuk membimbing umat-Mu dengan setia dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon agar Engkau menyembuhkan semua mereka yang sedang sakit. Kami juga mohon semoga Engkau melindungi mereka yang lemah. Berilah kekuatan kepada yang terluka dan penghiburan bagi yang berduka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari tangan iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini.
Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau